Shalom Mendisiut. Bertemu lagi sama aku di sini dan kita sama-sama mau siapkan hati kita untuk datang sama Tuhan. Sebelumnya kita satukan hati untuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, Kau boleh persatukan kami semua Tuhan, baik yang ada di rumah dan juga yang ada di tempat ini Tuhan. Kami yakin Tuhan kalau kami akan mendapatkan berkat yang besar Tuhan kalau kami datang terus menyembah-Mu dan memuji-Mu Tuhan Yesus. Maka dari itu Tuhan, kami minta Tuhan untuk Kau siapkan hati setiap kami Bapa untuk datang menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Yesus Tuhan, ini sembah kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Karya-Mu sempurna untuk setiap kami Tuhan. Engkau baik Yesus, kami percaya. Kau Allah yang hidup Tuhan. Oh, Yesus Tuhan, kami percaya buat kebaikan-Mu, buat mukjizat-Mu Tuhan. Yesus Kau baik. Oh.
karya-Mu Tuhan. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Kuagungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Kuagungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan di dalam pujian penyembahan. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarkan hari ini Tuhan Kau berbicara secara khusus untuk setiap kami. Dan kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan berkat yang luar biasa buat setiap kami. Kami siap belajar Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom teman-teman, senang banget. Hari ini saya bisa kembali sharing buat kita semua. Dan kita sudah masuk ke bulan yang baru, tentunya dengan tema yang baru. Di bulan ini tema kita adalah All Things New. Dan tema khotbah saya hari ini saya mau bahas tentang All Things New. Nah maksudnya apa? Kita All Things New itu diremukan untuk menjadi indah. Atau crafted to be beautiful. Mantep banget ya, diremukan untuk menjadi indah. Nah teman-teman tentunya pernah ngeliat ya, mungkin di TV atau di sosial media di mana ada barang-barang bekas yang diolah lagi jadi tas-tas keren dan sebagainya ya. Bahkan saya pernah ngeliat ada kayak mesin-mesin ya, motor-motor bekas dirakit ulang, dikumpulin, bisa jadi kayak robot Transformers gitu, dan itu keren banget. Sampai bisa diekspor ya ke luar negeri, dan harga itu jadi mahal banget. Nah hubungan kita dengan Tuhan itu sebenarnya hampir sama seperti itu. Tuhan pencipta kita dan kita adalah ciptaannya. Yuk kita semua sama-sama belajar, kita lihat dulu ayatnya hari ini. Di dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya bacain buat teman-teman semua. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Nah kita lihat dulu tukang periuk ini di dalam bahasa Ibrani itu yasar, ya artinya dia pembentuk, former, maker, ya dia meremas sesuatu untuk menjadi suatu bentuk, tanah liat, bejana biasanya. Nah satu kali Yeremia disuruh ke rumah tukang periuk untuk melihat, dan Tuhan ingin menyatakan, Tuhan ingin memperlihatkan bahwa Tuhan juga seperti tukang periuk. Bisa membentuk kita, menciptakan kita. Dan Tuhan mampu, dia sangat berdaulat untuk membentuk kehidupan kita. Ya, saya bacain sekali lagi di ayat yang ke-6, Tuhan bilang gini, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Nah mungkin kita berkata, kita udah percaya Tuhan, kita juga percaya kita sudah diselamatkan. Tetapi untuk menjadi serupa dengan Kristus, serupa dengan karakter Kristus, pembentukan itu harus berlangsung seumur hidup kita teman-teman. Dan hari ini kalau teman-teman punya kerinduan untuk dibentuk, untuk lebih lagi serupa dengan Kristus, teman-teman punya kerinduan untuk punya karakter yang luar biasa dipakai Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar tentang pembentukan, supaya semuanya menjadi baru di dalam kehidupan kita.
Nah, hari ini saya mau share ada 3 pelajaran penting yang akan kita lihat tentang pembentukan di tangan Tuhan. Yang pertama, pembentukan adalah suatu proses yang menyakitkan. Ya, teman-teman, kita mesti setuju semuanya nih bahwa yang namanya proses itu nggak enak. Yang namanya proses itu nggak nyaman. Yang namanya proses kebanyakan mostly kita menjadi sakit. Dan seringkali pembentukan itu nggak terjadi dalam sekejap, ya, nggak sebentar. Karena prosesnya cukup panjang. Bisa 1 hari, seminggu, 1 bulan, 3 bulan, setahun. Kita nggak tahu. Tapi yang pasti kita mesti tahu bahwa yang namanya proses itu pasti menyakitkan. Kita lihat di dalam Yeremia 18 ayat 4, kita akan bahas 1 ayat ini dari 3 poin yang akan saya bagikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali. Kita sampai di situ dulu. Nah, mengerjakannya kembali di sini artinya bejana tanah liat yang rusak itu dikerjakan kembali nih. Artinya apa? Yang rusak tuh dihancurkan lagi, dilebur lagi, dibentuk lagi, terus dibakar lagi menjadi sesuatu yang baru, menjadi kuat lagi. Nah, kita mesti sadar teman-teman ketika kita mau yang namanya pembentukan, ketika kita rindu Tuhan ubah kita menjadi sesuatu yang baru, kita juga harus sadar bahwa yang namanya proses pasti nggak nyaman. Kita harus tetap kuat untuk melalui semua itu. Nah, itu pelajaran yang pertama. Nah, pelajaran yang kedua, yang penting tentang pembentukan di tangan Tuhan. Yang kedua, pembentukan akan merubah hidup kita. Pembentukan akan merubah hidup kita. Kita lihat sekali lagi ayat yang tadi di dalam Yeremia 18 ayat yang keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain. Nah, kita stop sampai di situ dulu. Menjadi bejana lain. Nah, pelajaran kedua yang bisa kita pelajari adalah pembentukan akan mendatangkan perubahan di hidup kita. Ya, menjadi sesuatu yang lain, menjadi bejana yang lain. Mungkin selama ini cara pandang kita, mungkin perspektif kita, seringkali kita salah ya. Kita nggak sadar, mungkin kita sering berpikir bahwa kita adalah yang paling benar. Ya, seringkali kita juga tanpa sadar kita jadi hakimin orang lain ya. Kita juga jadi kayak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Dan seringkali sikap dan karakter kita juga masih buruk ya. Karena kita mudah sekali marah, kita mudah sekali emosi, kita mudah sekali iri hati, kita mudah sekali dendam, benci sama orang. Dan ketika dikatakan kita menjadi bejana lain, pembentukan, Tuhan akan ubah semuanya, kita menjadi satu pribadi yang baru, menjadi bejana yang lain. Nah, kalau teman-teman punya kerinduan untuk ada perubahan dalam kehidupan kita, kita boleh menyadari poin yang kedua ini, bahwa pembentukan akan merubah hidup kita. Saya pernah mengalami di mana bukan lagi benci kepada orang lain, bukan lagi mudah benci kepada orang lain, tapi kayak udah mulai benci sama diri sendiri, dan kayak bawaannya mau marah dan emosi, kayak gak nyaman banget, gak ada sukacita. Tapi sejak saya mulai menyerahkan, ya biarkan Tuhan bentuk, ubah hidup saya, semuanya biar didahulukan Tuhan, semuanya mulai berubah. Puji Tuhan, saat ini mulai bisa mengendalikan diri, dan saya percaya itu semua karena Tuhan. Dan saya percaya teman-teman ketika kita mengalami pembentukan itu, ketika kita merelakan, mengizinkan Tuhan membentuk kita, Dia akan merubah kehidupan kita. Dan saya percaya sikap dan karakter kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Itu pelajaran penting yang kedua. Kita langsung masuk ke pelajaran yang ketiga, yang penting yang kita pelajari tentang pembentukan di tangan Tuhan. Yang ketiga, pembentukan akan menjadikan kita indah seperti yang Tuhan kehendaki. Kita lihat sekali lagi ayatnya di dalam Yeremia 18 ayat yang keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Menurut apa yang baik pada pemandangannya. Seringkali kita mau berubah, tapi sesuai dengan keinginan kita sendiri. Seringkali kita mau berubah, tapi kita mau semuanya sesuai dengan apa yang kita mau. Gak bisa teman-teman. Biarkan Tuhan membentuk kita bukan seperti keinginan kita, tetapi menurut kehendak dan rencana Tuhan. Ya, saya percaya setiap kita punya values yang bagus ya di rumah. Mungkin
terhadap orang tua ketika kita mau pergi, kita bilang, ketika kita mau makan, kita bilang, terus apalagi sih? Ketika kita mau kemana-mana kita bilang, kita juga ikutin rules, mungkin di rumah itu ada rules kita mesti bersih-bersih mungkin, atau kita nggak boleh pulang malam dan sebagainya. Dan seringkali orang tua kita juga banyak ngomongin hal tentang itu, ingetin kita terus, dan kadang-kadang kita ngerasa, aduh ini terlalu banyak ngatur ya, aduh kayak kepo banget, aduh kayak rese banget gitu. Tapi sebenarnya mereka punya tujuan supaya kita mengerti values ini, kita menjadi pribadi yang baik, kita menjadi pribadi yang sopan. Nah kurang lebih sama ya teman-teman, Tuhan juga membentuk kita sesuai dengan kehendak Dia, supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Supaya kita menjadi seperti kehendak Tuhan, baik pada pemandangannya. Ya mungkin kadang-kadang ya, cara orang tua kita salah ya, tapi tujuannya pasti baik teman-teman, supaya kita menjadi anak yang baik. Dan kita mungkin, mereka punya tujuan ya, supaya kita nggak ngelakuin kesalahan yang sama yang mungkin pernah mereka lakukan. Nah saya juga bersyukur ya, saya juga jadi menyadari ya, sejak saya punya anak walaupun masih kecil, saya jadi mengerti gitu ya, ternyata orang tua kita punya aturan dan sebagainya itu supaya kita menjadi pribadi yang baik. Dan di poin yang ketiga ini kita belajar teman-teman, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Biarkan Tuhan bentuk kita, biarkan Tuhan create kita ya, bentuk kehidupan kita supaya menjadi kehendak Tuhan, supaya sesuai dengan kehendak Tuhan baik pada pemandangannya sendiri. Dan sangat penting kita untuk menyadari bahwa tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan Tuhan dan memuliakan namanya. Jadi hari ini teman-teman, kita mesti belajar, ada 3 pelajaran penting ketika kita punya kerinduan untuk dibentuk Tuhan, supaya karakter kita serupa dengan Kristus. Kita harus belajar bahwa yang namanya pembentukan itu prosesnya menyakitkan. Dan yang kedua, kita mesti belajar bahwa pembentukan itu akan merubah hidup kita. Dan yang terakhir, pembentukan akan menjadikan kita indah seperti yang Tuhan kehendaki. Saya tutup dengan cerita Yusuf ya. Teman-teman, Yusuf kita semua tahu ceritanya bagaimana dia sebelum memenuhi rencana Tuhan ya, lewat mimpi yang Tuhan kasih, dia harus melewati banyak proses ya. Dia harus dijual saudara-saudaranya, jadi budak, difitnah, masuk penjara, sampai akhirnya dia memenuhi panggilan Tuhan, baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saya percaya teman-teman, Yusuf telah melewati proses yang luar biasa. Ada proses-proses yang Yusuf lewati, ada proses yang menyakitkan, tapi dia percaya proses-proses itu merubah hidup dia, sehingga baik menurut pemandangan Tuhan. Sampai akhirnya dia bilang bahwa walaupun saudara-saudaranya mereka-rekakan yang jahat kepadanya, tetapi Tuhan mengubah semuanya menjadi baik buat dia untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dan hari ini saya berdoa buat setiap kita teman-teman, ketika kita rindu untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita rindu hidup kita semuanya baru, all things new. Kita harus mesti izinkan Tuhan untuk meremukkan kita menjadi sesuatu yang indah. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini Engkau berbicara buat kami Tuhan. Biarkan Engkau yang melihat setiap hati kami. Kami rindu Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kami boleh dibentuk menjadi sesuatu yang baru. Kalau hari ini kami merasakan ada hal-hal yang buruk, seringkali kami mudah emosi, kami seringkali marah-marah. Kami gak bisa mengontrol kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan pakai kami menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan pakai kami untuk jadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Di tengah-tengah keluarga kami, di tengah sekolah kami, kampus kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Biarkan Tuhan boleh ubah kami. Dan hari ini kami belajar Tuhan. Biarkan Kau boleh membentuk setiap kami. Dan Tuhan tolong kami untuk melewati setiap proses yang ada. Karena kami percaya setiap pembentukan itu akan merubah hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan, biarkan setiap pembentukan Tuhan akan menjadikan kami serupa dengan Kristus. Baik menurut pemandangan Tuhan, menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak sekali lagi buat hari ini. Biarkan Bapak Engkau disenangkan atas kehadiran kami, atas penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman. Selamat circle. God bless you.